ibadah kita hari ini merupakan minggu pertama di minggu terakhir di bulan September, dan puji Tuhan kita masih ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin, amin. Yang baru balik dari retret volunteer to PM, mari lambaikan tanganmu. Oh, haleluya. Teman-teman yang belum join ke volunteer to PM bisa join segera. Next year kita akan ikut presence bersama. Amin. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Mari Tuhan, kami undang Engkau untuk hadir di tempat ini. Menjamah setiap pribadi, lepas pribadi di tempat ini ya Bapa. Biarlah Engkau, biarlah Roh-Mu Tuhan turun di tempat ini melawat setiap dari kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita nyatakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama kita nyatakan. Aku ada saat ini kami Tuhan. Ya semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini. Come on to PM, sampaikan rasa syukur-Mu. Amin. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
sama-sama kita nyatakan. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh Yesus, mari kita berikan sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan kita. Sorakan haleluya. Bapak terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini. Mari semua yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Amin, amin, amin. Siapa yang masih siap memuji Tuhan? Sekali di sana katakan shalom to BM. Shalom to BM. Bisa rasakan kebaikan Tuhan di tempat ini? Yang bisa rasakan, coba tos kiri kanan dan bilang God is good all the time. Hari ini kita mau lakukan sesuatu yang baru. Kalau aku bilang God is good, katakan all the time ya. Coba sekali lagi ya. God is good all the time. Sekali lagi. God is good and all the time. Amin. Kita akan nyanyi lagu baru. Go. This is my story, I testify. Blessings on blessings you pour on my life. I start remembering how good you've been. Ingat kebaikan Tuhan. This turns to worship, this turns to praise. Chains of depression broken by grace. I start remembering how good you've been. Dengan tangan terangkat, coba. Yeah, you've been so good to me. Yeah. You've been so good to me. Aras dengan kebaikan Tuhan, serahkan Come on. The enemy's weapons fall to the ground. Armies of heaven always around. When I start remembering how you carried my cross, you call me by name. Love like I was, but you didn't leave me that way.
mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Masih siap untuk melamat buat Tuhan kita, amin. Amin. Let's go. Dalam hidup kita tak akan sama lagi karena Tuhan kita luar biasa, amin. Yeah. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on, Sophia. Mari sama-sama kita nyatakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku. Mari sama-sama nyatakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Tepuk tangan buat Tuhan kita, let's go. Mari sama-sama kita nyatakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang. Nyatakan, Kau keyakinanku untuk bersedia terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari sama-sama yang diubahkan karena kebaikan Tuhan, kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Let's go. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan. Come on, Sophia, lebih keras lagi nyatakan, Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Let's go. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku,
sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Sekali lagi berikan kepada Tuhan paling meriah buat Tuhan kita. Wow. Sebelum kita duduk, bisa berikan tos kanan kirinya, katakan welcome home, welcome home, welcome home. You may be seated. Super awesome. Berapa banyak yang diberkati oleh praise and worship hari ini? Wah, makin keren aja mereka ya saudara. Saya mau deh gitu ya, kayak rockstar gitu ya. Keren sekali. Tentunya teman-teman di sini saya mau welcome buat teman-teman yang baru pertama kali datang atau sudah 2-3 kali di sini sudah masuk datanya langsung ke saya. Ada Herlena dan Jonathan. Welcome home. Kalau teman-teman ada di sini ya dari ibadah raya mungkin ke 2PM. 2PM adalah ibadah khusus untuk para dewasa muda dan juga young professionals, young couples untuk kita bertumbuh bersama. Dan juga ada Kezia kerja di BCA, welcome home ya di sini. Ada beberapa yang juga kerja di bank. Senang sekali untuk sesama young professionals untuk kita berkomunitas bersama-sama. Dan tentunya welcome juga untuk para committed volunteers yang baru kembali dari Presence 25. Can I hear your voice? Buat teman-teman yang di sini mungkin aneh ya kenapa kita pakai bajunya sama. Kita baru pulang dari retret yang paling keren. Luar biasa. Kita kali ini retret tanpa ada LED, tanpa ada semua bagian dari performance. Tetapi ternyata Tuhan hadir juga loh. Dan dia melawat kita begitu luar biasa. Dan I really encourage buat teman-teman, jika ada event 2PM, don't miss out ya saudara-saudara ya. Nah hari ini saudara-saudara, tentunya sebelum saya masuk ke pengumuman berikutnya, saya mau welcome ada satu orang yang menurut saya seseorang yang sangat berjasa dalam hidup saya saudara. Tentunya dalam kehidupan pelayanan saya di GBI PRJ. Ya mungkin banyak dari teman-teman mungkin pernah melihat beliau gitu ya. Nah hari ini beliau akan membagikan firman Tuhan bagi kita. Ada Ibu Grace Suhadi di tengah-tengah kita. Can we give a big warm welcome? Ya, jadi nanti pada saat dia naik ke panggung dan membagikan firman Tuhan, anggap dia adalah ibu kita semua ya saudara-saudara ya. Dan beliau adalah salah satu orang yang paling berjasa bagi saya, tentunya yang memberikan saya kesempatan pertama kali untuk melayani di gereja ini. So saya ada di mana saya ada saat ini, tentunya juga ada andil dari beliau. That's why we honor you. Kami hormati Ibu Grace. Kami hormati juga buat teman-teman yang lain juga pasti tentu tahu beliau adalah orang yang begitu setia, begitu all out untuk kerajaan Tuhan. Dan saudara-saudara, hari ini kita diberkati oleh beliau dan pasti ada sesuatu pesan yang Tuhan mau sampaikan bagi kita semua hari ini. Amin. Ya, saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam persembahan. Tentunya kita tahu bahwa pada saat kita memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan, itu adalah salah satu bentuk ibadah kita. Ya, let's have the point of view pada saat kita memberikan sebagian uang kita untuk persembahan dan persepuluhan, itu adalah bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu berikan yang terbaik. Saudara-saudara bisa scan QR code yang ada di depan atau yang di depan bangku saudara, pastikan atas nama GBI PRJ. Dan jika kita sudah siap, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami datang ke rumah Tuhan hari ini membawa persembahan dan persepuluhan kami Tuhan sebagai bentuk ibadah kami kepada Engkau. Bukan untuk mengharapkan apa-apa Tuhan, tetapi sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau. Dan kiranya Tuhan, apa yang kami punya ini Tuhan boleh pakai untuk memberkati banyak jiwa-jiwa Tuhan. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Nah saudara, pengumuman berikutnya adalah tentunya tidak pernah jemu-jemu. And we are always the big believer of komunitas saudara. Oleh karena itu saya mau tampilkan ada cool yang luar biasa di 2PM saudara. Saat ini ada 11 cool. Ada yang khusus untuk young professionals yang masih singles, ada yang khusus untuk mau menikah, ada yang sudah menikah ya saudara. Saudara bisa scan QR code kalau saudara belum tergabung di dalam cool. Saya bisa pastikan di dalam cool justru disitulah tempat kita bertumbuh saudara. Saya produk cool. Saya juga memulai pelayanan dari cool. Nah saudara,
Dan hari ini saudara saya benar-benar rindu teman-teman yang belum mempunyai komunitas. Kita tidak perlu menghidupi fase dewasa muda yang penuh dengan dinamika ini sendirian kok. Kita bisa berjalan bersama-sama. Amin saudara-saudara. Ya, saudara bisa scan QR code di depan. Nanti kita mempunyai tim yang bisa kontak saudara-saudara dan advice saudara kemana cool yang cocok untuk saudara-saudara. Nah berbicara tentang cool, kalau di 2PM saudara, semua yang saudara-saudara lihat di depan ini adalah orang-orang yang tertanam di cool saudara. And we are as the leaders, kita sangat bangga akan hal itu. Kenapa? Karena kami percaya orang-orang yang mau digembalakan adalah orang-orang yang siap dipakai Tuhan. Amin saudara-saudara. Hari ini can you congratulate Jonathan pertama kali main bass. Dia adalah produk cool di Ibadah Raya. Moving on, tentu not only Jonathan, kesempatan terbuka untuk banyak orang untuk ikut bervolunteer di 2PM. Kita mempunyai banyak departemen pelayanan, saudara mungkin bisa ditampilkan. Ada Sunday service, ada praise and worship. Saya dengar kemarin baru ada audisi choir, ada beberapa yang diterima. Lalu ada creative team. Kami sangat membutuhkan teman-teman yang mempunyai kreativitas untuk bikin konten, copywriting, ya concepting, dan juga mungkin special events, saudara. Dan juga jangan lupa kita mempunyai kelas nursery di belakang sana. Dulu kita mulai dengan 4 anak, sekarang hampir ada 20, saudara. Ya, saudara-saudara kalau mempunyai hati untuk melayani anak-anak kecil, saudara. Wow, ini kesempatan untuk kita ambil bagian, untuk memberikan sesuatu untuk kerajaan Allah. Saudara bisa volunteer untuk menjadi guru di kelas nursery di belakang, begitu luar biasa. Saudara, kita akan masuk ke pengumuman berikutnya. Tentunya tidak lupa kita selalu encourage saudara untuk ikut follow social media 2PM, ada Instagram, ada TikTok, saudara. Ya daripada kita baca yang julid-julid, lebih baik baca yang membangun. Amin, saudara. Ya, saudara bisa follow di situ. Akan ada pengumuman-pengumuman khusus dan juga saudara bisa follow story-story kita keseruan di Presence 25. Ya bagaimana kita jaga api setelah dilemparin 20 orang dengan air, saudara menjaga api. Itu sebenarnya simbolis bahwa kita harus menjaga api kita bersama-sama menuju 600 jemaat. Amin saudara. Itu yang kita doakan bersama-sama, bukan 600 saja, mungkin 1000 jemaat, mungkin 1600 jemaat, mungkin 2000 jemaat. Amin saudara. Haleluya. Saudara mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, dari presiden, wakil presiden, segenap jajaran pemimpin, Tuhan boleh berkati. Tuhan boleh Tuhan taruh di hati mereka takut akan Tuhan dan cinta akan masyarakat. Biar segala kebijakan, keputusan yang mereka lakukan boleh sungguh-sungguh bertumpu akan 2 asas ini. Takut akan Allah dan juga mengasihi masyarakat. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami, GBI PRJ Group CK7. Kami berdoa, kami mau berkati Pak Niko, Dr. Yanto, Pak Willy, Tuhan, dan semua pemimpin yang mengayomi kami. Tuhan boleh jaga, Tuhan kehidupan mereka, keluarga mereka. Tuhan bawa mereka masuk ke dalam dimensi yang lebih dalam lagi bersama dengan Engkau. Supaya gereja kami Tuhan boleh pakai di akhir zaman ini untuk memenangkan jiwa-jiwa. Untuk menjadi solusi bagi problem-problem yang ada di masyarakat saat ini. Khususnya di dalam hal mental health. Kami berdoa Tuhan biar kiranya gereja kami menjadi perpanjangan suara Tuhan yang mengabarkan kabar baik. Bahwa ada pengharapan bagi kami yang bergumul dengan mental health Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pembicara hari ini, Tuhan urapi dia. Tuhan pakai mulut bibir lidahnya. Tuhan supaya apa yang tidak sempurna Tuhan yang sempurnakan. Amin. Tuhan biar kiranya melalui hidupnya Tuhan Kau boleh berbicara pada setiap pada kami Tuhan. Biar kami mengalami kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Untuk setiap musim yang Tuhan izinkan untuk kita lewati sama-sama. Bersama-sama dengan Tuhan. Oh Tuhan, kami hanya ingin mengatakan Kau baik Tuhan. Kau setia. Kau selalu menggenggam tangan kami. Setiap musim hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. I'm so grateful you were with me every step, and I'll never will
again. When I think of how you've blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, kau sahabat kami, Yesus. Come on, church. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe. When I think of how you've blessed me, how your hands never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me.
so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe what a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, mari angkat suaramu. Ekspresikan rasa syukurmu untuk Tuhan yang baik. Angkat rohmu, angkat suaramu, kasih disembah Tuhan. Oh Tuhan yang bersemangat kami, Yesus, yang bersemangat kami. Jangan marah Rajalah Tuhan kembali, memenuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Angkat tanganmu, Tuhan ingin menjamah kita satu persatu. Rasakan hadirat-Nya memenuhi, oh menyentuh kita semua. Oh lebih lagi, lebih lagi. Oh kejar lebih lagi Tuhan. Shamana shikere, shamana shikere. I just wanna thank you, Lord. I wanna thank you, Jesus. I wanna thank you, Jesus. I just wanna thank you, Lord. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. Sekali lagi nyatakan dengan sepenuh hati, jemaat saja kembali. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih. buat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Ya Tuhan. Atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami semua masih ada sampai hari ini, itu karena cinta-Mu yang begitu besar dan anugerah yang begitu luar biasa Engkau berikan atas setiap kami yang sudah ada
di dalam ibadah 2PM pada siang hari ini. Bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh ada, kami boleh berduduk di dalam gereja, boleh berjumpa dengan Tuhan, memuji dan menyembah nama-Mu yang besar itu ya Allah. Apa yang bisa kami buat kalau bukan karena kasih-Mu? Selain kami memberi hidup kami untuk memuji dan menyembah Tuhan, memberikan setiap pujian hanya untuk kemuliaan Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan. Sucikan dan kuduskan layakan kami hari ini, untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Urapi umat-Mu yang sudah hadir dan urapi hamba-Mu ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Tampillah Roh Kudus pada sore hari ini, berbicara sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu untuk kami semua hari ini. Dan kami akan melayani-Mu pada siang ini Tuhan, sore ini dengan kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kami akan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya manggilnya apa ya? Bingung Bapak Ibu, saya panggil Bapak masih muda. Saya panggil anak-anak aja bolehkah? Saya nggak tahu di antara kita semua hari ini apakah ada yang sudah usianya lebih dari mereka yang muda, tapi saya panggil saudara aja, boleh ya? Supaya yang tua pun menganggap diri kalian masih muda, amin. Karena saya merasa saya masih muda. Shalom semuanya. Apa kabar? Baru pertama kali nih saya berdiri setelah sekian tahun, saudara yang kekasih, di mimbar ini. Dulu sekian tahun yang lalu saya pernah di keluarga daripada 2PM juga, ketika masih dalam pemimpin yang berbeda. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya sebetulnya sudah menolak kepada Eradi. Saya bilang kepada pemimpin kalian, gak salah saya yang kamu pilih untuk hadir pada hari ini. Saya ini usianya udah beda jauh gitu ya. Tapi Eradi bilang bisa, kamu bisa jadi mama buat kita semua. Jadi hari ini saya mau jadi mama-mama daripada kalian, amin. Oke kah? Oke, thank you. Nah kan tadi Eradi sudah membuka dengan bagaimana dia bisa ada sampai hari ini, bukan sombong, saya nggak pernah mau cerita. Sebetulnya kalau bukan Eradi yang membuka tadi, saya kenal dia dari baru dia datang dari Australia itu waktu, betul di? Nah itu waktu Eradi baru datang dari Australia, ketemu saya dengan saudaranya ada di Purwakarta, itu waktu kami makan bareng. Nggak taunya dia datang ke gereja ini. Nah ketika dia datang ke gereja ini saya suruh dia masuk kul. Dia masuk kul yang waktu itu dipegang oleh seseorang gembala gitu ya. Nah ketika dia ada di sana, singkat ceritanya dia ada di kul itu, lalu gembalanya mundur, saya bilang sudah saja kasih Eradi yang pegang. Tapi ada yang bilang begini, Eradi itu kan masih baru ya. Emang yakin dia bisa jadi gembala? Saya bilang yakin, kasih aja sama dia. Nah singkat cerita lagi, saudara-saudara yang terkasih, ternyata jadi gembala kul gak gampang ya Dia datang sama saya, Bu Grace saya gak sanggup jadi gembala kul. Jemaatnya makin lama bukan makin banyak, dia bilang makin sedikit. Itu beberapa bulan setelah dia pegang jadi gembala. Ternyata saudara-saudara yang kekasih, kalau Anda ada dalam kul Anda sekarang ini, menghormatilah gembala kul kalian ya. Karena jadi gembala itu tidak mudah. Lalu saya bilang sama dia, kamu sabar, saya ajarin harus gini, harus gini, harus gitu. Datang lagi sama saya berapa bulan kemudian, Bu Grace kayaknya gak bisa loh. Yang Bu Grace ajarin hilang semuanya. Saya sampai bingung juga, ini anak kenapa mas bisa kehilangan begitu banyak jemaat. Sampai satu hari, tapi saya bilang Made sabar. Kalau kamu punya hati Tuhan pasti tolong kamu. Sampai satu hari dia datang lagi sama saya. Bu Grace saya mau ngomong, saya mau diangkat jadi pemimpin 316 itu waktu. Kira-kira saya bisa enggak ya, mimpin kul aja jemaatnya enggak banyak-banyak, dia bilang gitu. Saya bilang kalau Tuhan pilih, ambil. Yang Tuhan tetapkan ambil, siapa tahu di sanalah tempat kamu. Dan ketika dia pegang itu, ternyata 316 begitu luar biasa. Hari ini di 2PM ada begitu banyak XX dari 316, betul?
Bagaimana Eradi memimpin 316 dari nggak ada siapa-siapa sampai banyak, saya lupa berapa ratus orang itu waktu. Dan jadi sampai hari ini banyak yang sudah berpindah ke 2PM. Ketika dia sudah jadi pemimpin 316, dipindah lagi. Bu Grace dia datang lagi, lucunya dia senang banget datang ke saya, cerita gitu ya. Bu Grace saya mau dipindah lagi dari 316 ke 2PM. Waduh kalau yang ini saya nggak jamin nih, saya bilang sama dia. Karena 2PM itu nggak gampang, saya bilang kamu mau pindah ke sana nggak salah. Di sini udah bagus-bagus, ada ratusan jemaat. Kamu pindah ke 2PM bagaimana caranya? Di sana lumayan karena saya dengan pemimpin 2PM lama juga dekat. Saya tahu betapa susahnya memimpin daripada 2PM ini. Tapi dia bilang saya diminta, jadi harus bagaimana? Ya udah taat aja. Saya akan dukung kamu. Kalau kamu ada di sana tetap saya dukung kamu. Dan sampai hari ini saya tetap dukung Didi. Ya dia sempat mau kabur dari pelayanan, dia pernah datang sama saya, dia bilang saya sedang susah. Saya mau mundur dari pelayanan. Saya tidak ada kerjaan di sini Bu Grace. Semua hilang dari saya. Saya bilang sama dia, tetap bertahan. Kalau Tuhan sudah pilih dan panggil kamu, Tuhan pasti akan tolong kamu. Gak boleh lari dari pelayanan. Jangan lari juga karena kamu susah, tidak punya uang. Dan ternyata sekarang jadi bos, saudara. Kalian mesti banyak belajar dari pemimpin kalian yang luar biasa itu ya. Kalau bukan dia saya nggak mau berdiri di sini, takut saudara beneran. Ini anak-anak muda sementara saya sudah oma-oma gitu ya. Saya punya 2 anak, saya punya 4 orang cucu. Dulu anak saya dua-duanya pernah pelayanan di PRJ ya. Kalau ada yang tahu Charlie Suhadi sebagai WL di PRJ, dia adalah anak saya. Dan ada lagi anak saya yang perempuan juga jadi singer. Nah apa yang saya harus bawa hari ini saya tanya dia. Kamu suruh saya bawa apa yang harus saya bawa di sini? Dia bilang coba gali saja sebagai mama. Untuk bagaimana anak-anak yang luka itu bisa disembuhkan gitu ya. Jadi hari ini saya coba bawa ya. Jadi anak-anak tolong dengar dengan hati supaya kalau ada yang mengalami ini, yuk kita sama-sama beresin hari ini. Karena Tuhan cinta kita semua, amin. Saya memberi satu tema hari ini yaitu one thing you cannot choose. Dalam kehidupan kita ada satu hal yang kita tidak bisa memilih. Kita pasti semua tahu. Yang lain kita bisa pilih, tapi satu ini kita tidak bisa memilih. Kita ada di mana, kita harus lahir di mana, kita harus jadi keluarganya siapa, kita harus jadi keluarga orang kaya atau keluarga orang miskin. Kita tidak bisa memilih, betul? Satu itu kita tidak bisa pilih. Yang menetapkan kita lahir, yang menetapkan kita ada di keluarga siapa, cuman Tuhan yang bisa memilihkan kita. Kalau kita ada di dalam keluarga yang kaya, pasti kita happy. Saya jadi anak orang kaya. Begitu lahir saya sudah punya mobil. Begitu lahir saya sudah tinggal di satu gedung mewah. Tapi bagaimana dengan kita kalau kita ada dalam keluarga yang miskin, yang susah? Apakah kita bisa bersyukur seperti orang yang dilahirkan di dalam satu keluarga kaya? Mami saya adalah satu orang tua yang tidak pernah hidup dalam kesusahan. Karena dia punya orang tua, orang berduit. Keluarganya adalah keluarga pejabat semua rata-rata. Ya, Prabowo adalah saudara saya, saudara yang kekasih. Salah satu keluarga dari mami saya adalah Presiden Prabowo. Tapi saya nggak pernah mau dekat-dekat sama dia. Karena saya bukan dari orang yang seperti hebatnya mami saya. Mami saya dari kecil tidak pernah merasakan hidup susah. Dia lahir, dia sudah menjadi orang kaya. Dia kawin dengan suami yang juga kaya. Itu waktu belum sama papi saya ya. Tapi yang saya bersyukur adalah ketika mami saya menikah dengan suami yang pertama, dia dapat seorang Belanda itu waktu ya, Belanda Jerman. Karena mami saya adalah seorang sekretaris dulu. Pokoknya keluarga mami saya itu orang-orang pintar, orang-orang top deh yang ada di Indonesia. Tapi saya nggak kenal mereka semua. Saya lahir dari satu papi yang lumayan, bukan orang susah-susah banget, tapi kekayaan itu tidak bisa bertahan. Sampai satu hari papi saya ditipu oleh orang dan dia menjadi sangat susah. Dan saya mengalami itu.
Mami saya yang lahir dari orang yang tidak pernah miskin mengalami itu. Tetapi apa yang dia alami, apakah dia marah-marah? Apakah dia kepahitan kepada suaminya? Apakah dia benci kepada suami yang dia kawin yang kedua ini? Papi saya tadinya seorang haji, saudara-saudara yang kekasih. Saya jarang cerita mengenai ini. Papi saya seorang haji, keluarganya semua haji. Tapi ketika kawin dengan tante saya, papi saya tuh kawin 3 kali, jangan salah. Dia nggak kawin terus gitu, enggak. Dia kawin istri pertama hilang pada waktu zaman Jepang. Dia kawin kedua, dia kawin dengan tante saya. Tante saya waktu kawin sama papi saya, mami saya yang kandung datang dari Surabaya. Karena mami saya orang Surabaya, lahir dari sana. Dia datang ke Surabaya karena dia cerai dengan suami yang orang Belanda itu. Ketika dia sampai di Jakarta, baru 3 bulan tante saya meninggal. Nah, tante saya itu kawin sama papi saya. Karena waktu papi saya mau kawin sama dia, diancam, lu mau sama gue ya boleh. Tapi lu jadi Kristen dulu. Karena tante saya seorang majelis gereja. Nah, ketika papi saya sudah terima Yesus dan kawin sama tante saya, apa mau dikata? Anak yang keempat lahir, tante saya meninggal. Singkat cerita jadi kawinlah sama papi saya jadi cerita nih ya. Karena saya mau ceritain urutannya. Nah, bersyukurnya ketika papi saya jatuh susah karena ditipu orang. Mami saya bukan orang yang kepahitan. Ini saya mau bagi satu kisah. Bagaimana mami saya harus mengurus anak tirinya yang 6 tambah 4, 10. Tambah kita anak-anaknya. Mami saya punya anak 10 tambah anak 20-an anak yang harus dia urus. Ketika dia sedang mengurus kami yang ke bawah, papi saya sempat di usia saya sekitar 8 atau 9 tahun susah. Tapi dia tidak pernah menjadi orang tua yang menyesal. Tidak pernah dia bilang sama papi saya gini, saya mau keluar dari rumah ini. Karena saya tidak pernah hidup susah. Kenapa kamu kawin sama saya jadi susah? Tidak pernah. Saya mengacukan jempol buat mami saya. Mengurus anak 20 orang dalam kondisi yang masih susah. Yang lain bukan anak dia, anak tiri, tapi semua dia urus dengan baik. Sampai semua boleh kawin dengan baik. Dia tidak pernah marah, dia kepahitan, tidak pernah. Ketika anak-anak tirinya ada yang tidak berterima kasih, dia tidak pernah kepahitan. Kita tidak ada yang bisa memilih, saya tidak tahu saudara-saudara yang kekasih lahir dari keluarga yang mana. Mungkin engkau lahir dari keluarga yang baik-baik saja, maka engkau akan bahagia. Tapi bagaimana kalau kalian ada di tengah-tengah keluarga yang hidupnya penuh dengan kepahitan? Yang hidupnya penuh dengan berantem, tidak ada damai sejahtera. Kira-kira kita yang hidup di tengah keluarga seperti ini luka atau tidak? Bisa kecewa atau tidak? Kita bisa kecewa. Kita bisa marah sama Tuhan. Kenapa saya harus ada di tengah keluarga yang hidupnya berantem melulu? Nggak ada damai sejahtera, kerjanya maki-makian melulu, kerjanya nggak pernah bareng-bareng, jalan aja terpisah-pisah. Lalu saya anaknya harus ada di mana? Yang ada sang anak hidup dalam kondisi kepahitan. Ketika anak-anak ada yang kepahitan karena keluarganya yang tidak harmonis, jadi harus bagaimana sikap dari seorang anak ini? Dia manusia biasa sama seperti kita. Bisa pahit, sangat bisa pahit. Bisa marah, sangat bisa marah. Apakah mereka berdosa? Enggak bisa kita bilang mereka berdosa. Karena memang mereka tumbuh dari keluarga yang pahit. Hari-hari ini saudara yang kekasih, ada begitu banyak keluarga-keluarga yang tidak harmonis. Ada begitu banyak keluarga yang mengeluarkan buah-buah yang pahit. Sehingga anak-anaknya menjadi pahit. Bahkan ketika anak ini dewasa, dia menikah juga menjadi keluarga yang pahit. Yang mengeluarkan hal-hal yang tidak baik dari kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka mencontohi mama papanya yang seperti ini. Kecuali mereka bertobat. Kecuali mereka bertemu dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Baru semua yang pahit itu bisa dia buang keluar. Kalau tidak, pasti akan keluar generasi-generasi pahit di dalam kehidupan ini. Satu hari saya diminta untuk mengajar para pendoa. Itu waktu saya baru di full timer, ketika baru masuk gembala minta saya mengajar para pendoa dari GBI PRJ. Tahu nggak apa yang saya harus ajar? Luka batin. Bingung saya disuruh ngajar orang luka batin.
Sampai hari ini para pendoa suka ngecap saya adalah si Tensoplas yang membalut setiap luka. Tapi itu adalah kenyataan. Ternyata ketika saya mengajar itu kepada mereka di dalam kesederhanaan saya, karena saya baru, mereka ternyata banyak yang sangat-sangat luka. Dalam keluarga, dalam hubungan dengan suami dan istri. Oleh sebab itu, hai anak-anak muda, kalau Anda yang belum menikah, Anda masih menyimpan yang namanya luka. Anda masih menyimpan yang namanya kepahitan. Yuk hari ini, yuk kita beresin. Supaya kita tidak melahirkan generasi yang pahit ke depannya. Nah, saya mau baca dulu ayatnya, nanti kelupaan keenakan ngobrol. Yeremia 1 ayat 5 berkata seperti ini, ada di sana. Sebelum aku membentuk engkau, sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu kita, kata Tuhan, aku telah mengenal engkau. Hebat ya Tuhan, kita belum dibentuk nih, belum jadi manusia di dalam kandungan ibu. Tapi Tuhan bilang, aku sudah kenal engkau. Engkau mau jadi apa nanti aku tahu. Engkau mau ada dalam keluarga apa aku tahu. Engkau mau bagaimana nanti kehidupanmu ke depan saya tahu, kata Tuhan. Tapi perhatikan apa yang dia bilang. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita, aku telah menguduskan engkau. Siapa yang bilang ketika anak bayi lahir itu adalah anak berdosa? Bukankah kita suka dengar seperti itu? Karena kita dibuat dari orang berdosa, waktu kita jadi anak kita dibuat juga dengan dosa, kata mereka ya orang dunia. Lalu yang keluar adalah anak-anak berdosa. Karena ada orang bertanya sama saya gini, kalau anak kecil mati masuk kemana Bu Grace? Karena mereka kan dikandung juga karena dosa. Saya bilang baca ayat ini aja deh. Ketika kita ada dalam kandungan, Tuhan bilang kita sudah dikuduskan. Jangan bilang sama dunia, jangan bilang sama orang lain bahwa kita adalah anak-anak perbuatan dosa. Karena ketika kita belum dalam kandungan, Tuhan bilang aku tahu siapa engkau dan akan jadi apa siapa engkau. Aku menguduskan karena Tuhan tahu kita terbuat dari dosa. Tapi Tuhan sudah menguduskan. Jadi ketika kita lahir, artinya kita adalah anak-anak yang kudus. Kenapa kita bisa berdosa ketika kita besar? Itu karena pilihan kita sendiri. Betul? Setiap manusia mempunyai kebebasan dalam memilih hidupnya mau jadi apa. Even kita lahir di tengah-tengah keluarga yang tidak baik sekalipun, apakah dari anak-anak yang lahir di keluarga yang tidak baik tidak bisa menjadi baik? Halo? Pasti bisa, apalagi ketika mereka kenal siapa Yesus Juru Selamat mereka yang sudah menguduskan mereka dari kita masih dikandung. Kita bisa menjadi orang baik even di tengah-tengah keluarga yang tidak baik sekalipun. Amin. Yang paling penting sekarang di sini adalah apakah kita sudah berjumpa secara pribadi dengan yang punya kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jangan bilang sama saya ada yang melayani Tuhan loh Bu Grace. Saya rajin ikut kul, saya rajin ikut doa fajar, saya rajin ikut menara, saya rajin untuk menyampaikan firman. Apakah benar hidupmu sekudus itu? Tidak menjadi jaminan. Yang menjadi jaminan kita adalah benar dan kudus adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah secara pribadi. Punyakah engkau kehidupan secara pribadi dengan Allahmu, hai anak-anak muda? Punyakah engkau hubungan secara pribadi dengan Yesus yang sudah menjadikan engkau sampai hari ini? Adakah? Adakah engkau melibatkan Tuhan dalam pekerjaanmu? Dalam pelajaran kuliahmu? Dalam kehidupan pergaulanmu? Adakah engkau melibatkan Yesus di dalam hidupmu? Ataukah engkau hanya datang kepada Tuhan ketika engkau susah? Ketika engkau sedang merasa sendiri dan merasa tidak ada yang menemani kita. Apakah seperti itu? Coba cek hidup kita. Karena banyak kali orang-orang yang hidup di dalam kepahitan, di dalam kekecewaan karena hubungan pribadi dengan ayah, ibu yang tidak baik. Hubungan pribadi dengan suami dan istri yang tidak baik. Kita menjadi orang-orang yang juga akhirnya mengeluarkan toksik dalam kehidupan kita tanpa kita sadar.
Betul? Coba deh cek orang-orang di sekitar kita. Kalau orang-orang yang ngomongin orang itu nggak enak gitu didengar, coba cek kehidupannya. Kalau ngomongin suaminya terlalu berlebihan menyakiti, coba cek kehidupan hubungan keluarganya. Pasti ada yang toksik di sana. Coba kita cek dulu yuk toksik itu apa ya. Supaya kita sadar kita nih toksik apa bukan gitu ya. Kita dari produk, dari keluarga yang membuat kita toksik atau tidak. Kita pelajari dulu yuk apa itu toksik ya. Nah toksik secara harfiah berarti beracun. Jadi orang-orang yang hidupnya dengan toksik dari mulutnya mengatakan kata-kataan yang negatif itu adalah orang yang mengeluarkan racun. Gitu ya. Orang-orang yang mempunyai toksik pasti tidak akan sadar. Toksik cenderung merugikan atau memberi dampak yang negatif kepada orang-orang di sekitar, kepada keluarganya. Ya, buat kesehatan fisik, emosional apalagi. Itu paling rusak dengan orang-orang yang hidupnya pahit. Dengan orang-orang yang hidupnya kecewa, dengan orang-orang yang hidupnya marah dengan kondisi dan keadaan, menyalahkan orang lain daripada cek sebenarnya yang salah siapa. Kalau kita yang salah, yuk kita perbaiki diri, gitu kan harusnya. Tapi banyak kali kalau kita hidup dalam kekecewaan, kemarahan kita nggak cari siapa yang salah dari diri kita, tapi kita cari orang mana yang salah membuat kita seperti ini. Membuat hidup saya jadi susah. Membuat hidup saya jadi miskin. Kita cari orang lain punya kesalahan. Yang membuat kok saya gak naik-naik jabatan ya. Kok saya begini-begini terus ya. Itu kita salahin orang. Padahal kita harusnya cek diri kita dulu, betul? Nah, atau mental seseorang membuat stres. Nah ini dia. Kalau orang stres mentalnya itu pasti terganggu ya. Lalu marah, gampang frustasi atau merasa bersalah pada orang lain. Kadang-kadang ada orang yang merasa seperti ini. Saya nggak mau ketemu dia. Kayaknya saya ini nggak benar, saya ini salah. Padahal belum tentu seperti itu. Ternyata ini adalah salah satu sifat daripada toksik. Saya juga baru tahu ketika saya pelajar ini. Ketika kita takut bertemu dengan orang lain, ternyata itu pun karena toksik yang kita alami. Sehingga kita merasa kita nggak layak bertemu dengan orang lain. Karakteristik perilaku orang toksik, perhatikan baik-baik. Kita hidup dalam satu keluarga besar, kita hidup di dalam satu komunitas, kita hidup di dalam gereja, kita akan pasti melihat orang-orang model seperti ini. Perilaku orang toksik, satu, manipulatif saudara. Kalau orang yang suka memanipulatif artinya dia sedang menyebarkan racun dari hidupnya. Artinya dari hidupnya dia penuh dengan luka, kepahitan, dan kecewa. Ini harus diperhatikan baik-baik. Oh saya nggak pernah ketemu orang seperti ini. Saya nggak percaya. Karena kita hidup di antara banyak sekali orang-orang seperti ini. Saya menemukan banyak sekali di gereja ini. Kebetulan saya kalau duduk tuh di depan ya. Kalau saya nggak pelayanan, saya suka duduknya tuh di depan karena saya memegang kul. Saya memegang kul di CK7 saudara-saudara ya. Dan salah satunya saya adalah kabid komunitas dari PRJ juga. Jadi kalau saya tidak ada pelayanan, saya pasti duduk di sana. Saudara tahu apa yang saya suka temukan dari pagi hari sampai sore hari? Itu orang-orang yang toksik ada di sana. Orang-orang yang mau mengambil keuntungan dari gereja ada datang di tempat kita. Nah sering kali kalau orang itu saya tahu, saya akan filter. Untuk dia tidak merusak orang lain atau komunitas. Saya mau ikut kul. Tapi ketika kita sudah hubungi, kita sudah kasih kepada gembala, tiba-tiba dia bilang saya tidak pernah dihubungi. Dia maki satu-satu setiap orang dan bingungnya saya, dia bisa dapat nomor telepon dari saya punya koordinator, 2 koordinator saya semua dia punya nomor telepon dan dia maki-maki. Saya punya admin, dia juga maki-maki. Lalu mereka ngadu sama saya, Bu Grace orang ini maki-maki saya katanya kita belum hubungin dia gini gitu. Tapi orang ini ternyata sakit jiwanya. Bukan saya merendahkan orang ini ketika dia datang. Waktu awal dia datang saya welcome dia dengan baik. Saya ajak dia untuk bikin KKJ, saya ajak dia untuk ikut kul. Tapi ternyata perlakuannya adalah ajaib. Begitu saya tahu orang ini aneh, tentu saya harus memfilter yang lain, betul? Daripada dia merusak komunitas yang lain dengan kelakuan yang tidak baik, saya kasih tahu. Semua gembala kul hati-hati kalau orang ini masuk. Orang ini toksik. Terlalu mengganggu dan akan merusak komunitas kalian. Bukan tidak sayang jiwa. Saya sangat mengasihi setiap jiwa, semua orang pasti tahu itu.
Tapi masalahnya kita juga harus jadi orang yang pintar. Jadi orang yang peka ketika kita bertemu dengan orang-orang yang model kayak begini. Kalau saya biarkan itu, karena saya sayang jiwa, biarin aja orang lain, dia masuk ke tempat yang lain, gak bisa. Saya bukan tipe orang yang begitu gampang diperlakukan orang seperti ini. Saya akan dengan tegas untuk menolak orang ini. Supaya komunitasnya tidak dikerjain sama mereka gitu ya. Nah, sekarang kita baca yuk 1 ayat. 2 ayat di sini. Efesus 4 ayat 31-32 berbicara seperti ini. Tadi saya bilang orang-orang yang pahit pasti akan mengeluarkan kelakuan-kelakuan tosik seperti yang tadi kita baca ya. Efesus 4 ayat 31-32 berkata begini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Fitnah suka dikeluarkan oleh orang-orang tosik, bukan hanya orang tosik saudara. Orang yang menyebut hamba diri, hamba Tuhan juga suka mengeluarkan kata fitnah. Kata-kata yang melukai daripada setiap orang. Mungkin kita yang mengeluarkan itu, hamba Tuhan yang mengeluarkan kata-kata itu gak sadar. Atau mungkin ketika kita mengeluarkan kata-kata fitnah untuk orang lain, yang membuat orang jadi marah, yang membuat orang jadi geram dan mengadu domba, kita nggak sadar, tapi kita sedang menjadi orang tosik di sana. Lalu dikatakan oleh Efesus, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Artinya segala kejahatan, semua yang jahat dari hidup kita harus dibuang. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Saya mau bagi cerita. Masalah soal kepahitan. Ya, saya punya adik, ada 7 yang hidup sekarang. Ada satu adik saya nggak pernah bagi ini, tapi karena ini menyangkut mengenai pahit, mengenai toksik, saya harus bagi. Saya orangnya adalah yang lebih suka kalau membagi yang kesaksian yang hidup, yang asli, bukan diambil dari orang lain. Nah, saya punya satu orang adik, dia rupanya hidup dalam kepahitan yang saya tidak sadar dan saya tidak tahu. Dan dia ada persis di bawah saya. Nah, saya nggak sangka kalau dia begitu tidak suka sama saya. Saya ini kakaknya loh. Saya nggak mungkin sejahat itu sama dia. Makanya saya kadang-kadang bingung ketika kami sudah dewasa, kami sudah punya pasangan masing-masing. Ya, itu waktu saya baru menikah. Lalu datang satu kabar kepada saya dari orang lain. Seorang teman bilang begitu. Jumpa dengan saya, lalu dia bilang begini, Grace, kamu masih hidup? Kaget juga saya dibilang begitu. Lah, memang saya masih hidup. Ini tante-tante loh yang ngomong sama saya. Saya bilang, iya saya masih hidup tante. Kenapa? Saya bilang, kok tante nanyanya gitu? Karena 1 bulan yang lalu adik kamu datang sama kita, bilang kamu sudah hampir mati. Hah? Saya saking kagetnya, kaget juga saya. Karena kamu tuh hamil, melahirkan, tapi suami kamu tinggalin kamu lari. Kamu kaget lagi saya. Suami saya masih baik-baik ada di rumah gitu ya. Terus saya bilang, yang bilang siapa tante? Saya lah hamil dalam kondisi koma, terus lah suami saya gak mau tanggung jawab, terus lari. Begitu dia bilang siapa dia, saya kagetnya setengah mati. Terus dia bilang adik kamu datang, kasih tahu tante begitu. Terus kami satu keluarga sampai cari seluruh rumah sakit di Jakarta. Untuk menemukan kamu, kalau suami kamu begitu jahat tinggalin kamu, kita yang akan urus kamu. Saya bilang tante suami saya baik-baik saja. Tapi yang saya kaget adalah kenapa adik kandung saya bisa melakukan seperti itu sama saya. Tapi saya gak pernah nanya. Saya juga gak mau cari tahu ketika saya jumpa dengan dia. Kalau orang lain pasti akan bilang mendingan gue jauhin adik model begini, betul? Bukan cuma 1 kali masalahnya saudara-saudara. Dia jelekin saya banyak kali, banyak orang selalu lapor. Sampai 1 kali dia melakukan satu kejahatan yang secara manusia ingin saya tidak maafkan dia. Semua harta saya, barang berharga saya itu dicuri sama dia. Ketika saya baru melahirkan anak saya pertama. Kebetulan semua adik saya tinggal di rumah saya dan saya adalah penanggung mereka. Ketika barang hilang karena saya baru punya anak pertama, saya nggak rasanya, wah barang gue hilang, 1 kotak emas berlian saya hilang, Bapak Saudara sekasih, itu harta saya.
Ketika suami saya mau ke rumah sakit, saya masih sempat bilang ngomong gini sama suami saya, nanti pulang tolong dong simpenin, saya punya emas yang saya taruh di luar, simpenin tolong ya, karena saya lupa. Begitu balik lagi suami saya besoknya dia bilang, nggak ada barang kamu lupa kali, katanya taruh di mana. Oh ya sudah, saya juga nggak pusing. Tapi ketika saya pulang, saya coba cari, karena biar gimana itu harta saya lumayan. Ya, di sana ada emas, berlian, ada harta di mana mertua saya pernah kasih waktu kami mau merit. Semua ada di situ. Ketika saya buka lemari saya tidak ada, kosong. Hati saya nggak nyaman. Rasanya pengen marah tapi saya nggak tahu siapa yang ngambil. Terus saya coba tanya pembantu saya dibilang katanya udah dikeluarin. Hah? Siapa yang keluarin? Itu adik kamu bilang kamu nggak suka sama dia, jadi dikeluarin. Wah, saya mulai curiga. Pasti dia melakukan sesuatu kejahatan yang dia pembantu saya tahu dan saya tidak boleh tahu. Saya nggak tahu carinya bagaimana, tapi Tuhan saya luar biasa. Dia tunjukkan datang seseorang ke rumah saya karena saya baru melahirkan. Teman-teman saya banyak, ada yang datang terus dia bilang gini, adek lu waktu kapan datang ke rumah gua? Jual emas banyak loh katanya, tawarin gua. Kaget juga saya. Terus saya bilang, yang mana yang dia jual sama kamu? Dia tunjukin satu barang, itu saya punya, saya bilang. Enggak, orang dia bilang ini dia punya, ya sudah. Kalau saya pahit hari itu, saya pasti bisa pahit. Terlalu banyak dia melukai saya, saudara-saudara yang kekasih. Tapi saya memilih untuk tidak pahit sama dia. Untuk tidak membenci dia. Kalau saja dulu saya benci dia, saya pasti tidak akan jadi pendeta kali hari ini. Karena hidup saya akan pahit terus, betul? Tapi saya memilih, karena suami saya rohaninya luar biasa. Dia cuma bilang, ya sudah, maafkan adik kamu. Saya memilih memaafkan gampang, enak aja. Emangnya gampang, kalau kita yang kehilangan gitu banyak barang, kira-kira bisa maafin gak? Coba saya tanya. Pasti kalau sekarang kalian bilang karena bukan barang kalian, maafin aja Bu Grace, orang emas bisa dicari gitu kan. Tapi saya menjadi begitu luka ketika adik saya memperlakukan seperti itu. Kenapa? Karena saya menghidupkan mereka ketika papi saya tidak ada. Saya menyekolahkan mereka ketika papi saya tidak ada. Saya bisa jadi pahit dan bisa marah serta kecewa. Tapi saat itu saya cuma bilang, Tuhan, saya tidak mau marah. Saya tidak mau kecewa karena Engkau begitu baik buat saya. Gak apa-apa barang saya hilang. Tapi saya juga tidak mau kehilangan adik saya. Biarkan saja dia melakukan itu, saya percaya Tuhan akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Gampang, tidak mudah. Kalau masalah kepahitan saudara, saya begitu banyak mengalaminya, tapi saya coba untuk melepaskannya. Nanti satu hari kalau Tuhan izinkan saya akan bagi itu lebih pahit lagi. Itu antara hubungan suami istri gak gampang. Di sini ada keluarga-keluarga muda. Saya percaya gak mungkin mulus-mulus aja jalan hubungan keluarga kamu, betul? Karena apalagi kalau punya suami yang tampan, punya istri yang cantik, saya nggak percaya tidak ada godaan datang. Itu saya alami. Tapi saya berharap kalau kalian mengalami itu, berilah pengampunan yang tulus buat pasanganmu yang melakukan hal yang melukai hatimu. Amin. Saya bisa memaafkan pasangan saya ketika terjadi perselingkuhan. Kalau itu terjadi antara orang lain saya nggak peduli. Tapi dia lakukan dengan teman pelayanannya. Suami saya seorang hamba Tuhan loh dulu. Maka jangan bilang seorang hamba Tuhan itu kudus dan benar. Selain dia betul-betul hidup takut akan Allah, saya nggak percaya. Tapi kalau engkau dapati pasanganmu sungguh-sungguh takut akan Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, tetap bersyukur juga dan ampuni pasanganmu. Amin. Enggak gampang, sangat tidak mudah. Saya bisa mengampuni suami, saya bisa mengampuni wanita itu. Dan hari ini wanita yang melukai saya bisa jadi teman saya loh. Bisa gampang? Enggak gampang. Kecuali kita punya Yesus dalam hidup kita. Amin. Oke. Bagaimana keluar dari toksik? Bagaimana keluar dari rasa sakit hati? Bagaimana kita bisa keluar dari kecewa kita yang kita alami? Yang mungkin orang lain enggak tahu. Enggak mungkin orang lain tidak bisa tolong. Bahkan pendeta sekalipun enggak bisa tolong kita. Yang bisa tolong kita cuma siapa? Cuman Tuhan dan kemauan dari diri kita. Saudara, saya mau melayani hari ini itu benar-benar punya pergumulan yang besar. 3 hari sebelum saya pelayanan, kesehatan saya sangat terganggu. Saya sangat bergumul karena saya adalah orang yang kalau menerima pelayanan saya akan lakukan apapun kondisi saya.
Tapi kemarin saya hampir telepon Didi, saya hampir bilang, Di aku gak jadi karena saya sakit. Tubuh saya lemah, semuanya sakit dari tubuh ini. Saya sudah minum obat tapi kalau saya berdiri saya melayang. Bahkan tadi saya mau kemari pun masih sama. Tapi saya berkeras, saya bilang saya harus bisa. Saya harus mau, karena kalau saya tidak mau pasti gak akan sembuh. Dan itu Tuhan ajar saya ternyata. Kamu harus mau ambil satu keputusan dalam hal apapun juga. Karena kemauan kita untuk berubah, kemauan kita untuk mengampuni orang yang melukai kita, yang mengecewakan kita, apakah itu orang tua kita? Saya nggak tahu saudara ada di dalam keluarga seperti apa. Ataukah itu pasangan kita, tapi kita harus punya kemauan sama seperti Yesus punya kemauan untuk menerima kita apa adanya. Begitulah kita harus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang melukai kita hari ini. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan kekecewaan, jangan simpan kemarahan karena itu akan jadi racun dalam kehidupanmu yang akan meracuni orang yang lain. Amin. Mau jadi anak-anak Tuhan yang dibebaskan dari kehidupan yang beracun itu? Jangan mau hidup dalam kekecewaan dan kemarahan dan kebencian, emangnya enak. Yang ada kalian sedang membawa sampah dalam hidup kalian. Kalau kalian menyimpan kebencian dan kemarahan. Bagaimana kita bisa keluar dari toksik? Pertama, mengasihi dan mengampuni orang yang membuat kita marah dan menjadi benci. Kolose 3 ayat 13 dan 14a berkata seperti ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu dan kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Ketika kita orang berdosa, ketika kita hidup dengan jahat dan tidak baik, tapi Tuhan mau menerima kita apa adanya dan mengampuni kita menjadi anak-anak yang Dia kasih, yang bisa mewarisi kerajaan Allah. Itu sama yang harus kita lakukan kepada setiap orang yang mengecewakan kita. Papa mama kita yang melukai hati kita, kita harus ampuni dengan tulus, dengan benar. Kalau tidak, kalian akan membawa sampah sampai kalian menikah nanti, punya keluarga yang lain. Atau kalian masih ada dalam keluarga yang seperti ini. Yuk lepaskan pengampunanmu. Amin. Sabarlah seorang terhadap yang lain sama seperti Bapa di surga sabar buat kita. Yang entar-entar melukai dia. Yang entar-entar hidup di dalam dosa. Sebentar bertobat, sebentar dosa lagi. Bukankah kita seperti itu? Tapi Bapa dengan sabar tetap mengasihi kita, tetap menolong kita, tetap mengampuni kita. Lalu apa yang kita lakukan sebagai anaknya? Kan katanya kita harus sama seperti Bapa. Tuhan jadikan saya sama seperti engkau. Tuhan bilang gue udah jadiin lu dari dulu juga sama aku. Kamu lihat gak sadar? Tadi saya dengar Pastor Billy khotbah bagus juga mengenai itu. Gak usah minta kita jadi anaknya. Emang kita udah bagiannya. Cuman bagaimana kita melakukan hidup kita sama seperti dia. Betul? Bagaimana kalian anak-anak muda dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini? Yaitu bagaimana hubungan kita dengan Allah. Bisakah kita juga melepaskan pengampunan yang sama ketika kita hidup dalam kekecewaan? Ketika kita hidup dalam kemarahan? Ketika kita hidup dalam kepahitan? Jangan simpan kepahitanmu. Amin. Yuk kita lanjut. Yang kedua, bagaimana kita bisa melepaskan kekecewaan dan kemarahan kita, yaitu mencari Tuhan dan pribadinya. Cari Tuhan jangan cuma hari Minggu. Saya mau ke 2PM, kemarin saya sudah melakukan dosa. Saya masih mau ibadah dulu ke 2PM supaya saya datang untuk minta ampun. Enak sekali kalau seperti itu. Berarti kita keluar, kita bikin dosa, kita keluar masuk lagi hari Minggu gitu ya. Lalu mencari Tuhan dan pribadinya seperti apa? Coba kita lihat Yeremia 29 ayat 13 dan 14a. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kalau saudara-saudara sekalian mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan berjumpa dengan kita dengan sungguh-sungguh juga. Jangan mencari Tuhan cuman kalau kita sedang berbuat dosa. Jangan mencari Tuhan supaya kita, karena kita anak Tuhan nih, KTP kita Kristen nih, saya harus ibadah kalau hari Minggu, kalau enggak nanti berdosa. Jangan cuman itu. Jangan ketika kita cari Tuhan kalau kita sedang ada dalam masalah, dalam kesusahan, dalam kesulitan hidup. Jangan. Carilah Tuhan dalam segala kondisi hidupmu. Baik engkau susah, baik engkau senang. Amin. Jadilah anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma ketemu pacar yang
yang kita cocok, wah ini kita punya pacar yang ini. Yuk kita cari Tuhan, buru-buru kita doa. Supaya yang itu bisa cari, ketika kita ada naksir seseorang, yang itu bisa jadi pacar saya, baru kita berdoa secara kusuk. Tapi ketika itu tidak terjadi, kita marah sama Tuhan. Saya nggak tahu di sini apakah semua udah married atau belum. Tapi percayalah, ketika engkau sungguh-sungguh cari Tuhan, ketika engkau membuang semua kekecewaan, kepahitan yang engkau sedang rasa dan alami, Tuhan akan melepaskan engkau dari sana. Engkau akan menjadi anak-anak Tuhan yang mukanya cantik dan ceria. Karena anak-anak Tuhan, anak-anak muda kalau hidupnya penuh pahit dan kekecewaan dan kemarahan, coba lihat mukanya pasti nggak enak dilihat. Mukanya kayak bulat yang ditekuk. Kalau kita kelihatannya cantik, itu kan enak ya. Pasti banyak orang yang naksir dan kejar kita. Bagaimana orang mau kejar kita? Wah, mukanya juga gak enak dilihat. Baik itu laki maupun perempuan, mukanya kayak pepaya busuk gitu. Ya, karena orang yang punya pahit hidupnya, itu mukanya kayak pepaya busuk, percaya deh sama saya. Mukanya selalu tekukin. Gak ada ketawanya, gak ada senyumnya. Ketawa pun kayak orang dipaksa, mukanya jelek banget gitu ya. Tapi kalau orang yang hatinya baik, orang yang punya ketulusan dan gampang mengampuni, mukanya pasti beda gitu ya. Cantiknya langsung kelihatan gitu kan. Gak usah pakai operasi, gak usah. Gak usah pakai yang mahal-mahal, kita punya skincare. Pakai Viva juga gak apa-apa, saya cuma pakai Viva serius. Muka saya cuma main cantik kan. Itu cuma produk murah yang saya pakai. Tapi yang terpenting hati kita, betul? Ketika hati kita penuh dengan sukacita, enggak menyimpan yang namanya kemarahan dan kekecewaan, maka muka kita akan selalu cantik kelihatannya, betul? Maka para pria akan kelihatan ganteng karena muka hatinya penuh dengan sukacita dan tidak menyimpan kemarahan dan kebencian. Jadi kalau mau cari jodoh gampang. Beresin hati aja. Maka kita akan jadi cantik. Muka kita jadi kayak bulan. Menarik dilihat orang. Betul? Gak usah susah-susah masuk biro jodoh. Saya punya satu anak-anak rohani, saya ada yang belum punya pasangan. Saya bilang gini, masuk gitu yang masuk-masuk cari-cari jodoh. Apa tuh namanya? Saya sampai juga gak ingat itu namanya apa. Terus mereka bilang gini, gak mau mami. Masuk gitu-gituan yang ada orang-orang gak bagus di dalamnya. Oh ya, tapi kan ada saya bilang. Makanya saya cuma bilang sama mereka, udah jaga hati kalian aja. Kalian jadi cantik, muka kalian enak dilihat, pasti banyak cowok yang naksir sama kalian. Jadi di sini kalau masih ada yang belum menikah, buang pahitan, benar? Kalau kalian punya kepahitan, kekecewaan sama orang tua, kekecewaan sama mantan pacar, kekecewaan sama pendeta, sama siapa aja. Maafkan mereka, mau? Ampuni mereka, mau? Kalau ketika kalian datang ke 2PM, lihat Pastor Era di mukanya lagi gak enak dilihat, mungkin dia lagi ada banyak masalah gitu ya. Terus kalian bilang, aku gak mau ke 2PM-2PM-an, kecewa langsung sama 2PM. Itu gak boleh. Kita datang kemari bukan cari Pastor Eradi. Kita datang kemari bukan cari para pengerja daripada 2PM. Kita datang ke sini karena kita mau berjumpa dengan Tuhan. Dan kita bertemu dengan teman-teman seiman yang sebaya dengan kita. Amin. Amin. Nah ini banyak kursi masih kosong saudara. Kita masih begitu banyak teman pasti di luar sana. Yuk kita ajak mereka masuk kemari, mau? Dan jangan lupa bergabung di komunitas atau cool ya. Lalu kalian mesti bawa mereka menjadi saksi ketika muka kalian enak dilihat. Teman-teman di luar akan bilang, gue mau dong kayak lu punya muka, kok cerah banget. Kalian akan bilang, ayo datang ke gereja. Karena kita sebaya, yuk masuk dari PM, amin. Jangan buat diri sendiri tapi bagi juga berkat buat orang lain. Oke, yang terakhir. Jangan lupa cari Tuhan dengan berdoa ya. Dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Saya undang imam musik boleh? Oke, WL singer silakan naik. Pilihkan saya satu lagu yang cocok. Dekatkanlah diri kepada Tuhan. Jika mengalami trauma dari orang tua atau suami atau saudara seperti yang saya alami tadi, saya sama saudara sampai hari ini tetap baik. Sama dia yang menyakiti hati saya begitu banyak, saya tetap baik. Bahkan lucunya kalau dia mau punya acara atau dia mau makan atau dia pasti akan cari saya. Dia akan telepon bilang, Grace lu di mana? Kenapa? Gue bilang, yuk makan yuk bareng. Dia tetap baik sama saya. Kenapa? Karena saya tetap baik sama dia. Amin.
Dan sekarang dia hidupnya sih sangat diberkati. Jadi saya suka cita. Kalau dia diberkati artinya dia tidak perlu jahat sama saya. Amin. Nah, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu carilah Tuhan melalui doa. Saya mau tanya, apakah kalian punya kehidupan doa pribadi? Punya? Gak usah angkat tangan deh ya, nanti ngaku dosa gitu. Saya gak perlu akuan dosa. Tapi kalau ada yang tidak pernah punya kehidupan secara pribadi, berdoa dengan Allah, mengunci kamarmu, berdua dengan Tuhan, bertobat hari ini. Amin. Jangan bilang usia saya masih muda Bu Grace, masih panjang waktu saya dengan Tuhan. Oh, jangan main-main. Kita sedang ada di akhir zaman. Saya juga pengurus orang mati di PRJ. Saya mengurus orang mati baik itu yang masih kecil, masih anak remaja, baik itu anak muda sampai ke orang tua. Artinya Tuhan, kematian tidak memilih umur kita. Umur kita sampai kapan kita nggak ada yang tahu. Jangan pernah sombong dengan kemudaan kalian. Tapi jadilah berkat, jadilah orang-orang yang selalu bersekutu dengan Allah di usia kita yang masih muda. Amin. Hidup dekat dengan Tuhan hari ini hari-hari yang jahat, saudara. Dunia tidak semakin baik. Dunia akan semakin gila hari-hari ini. Ekonomi begitu susah. Bagaimana susahnya hidup di depan sana, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita, amin. Lalu bacalah Alkitabmu setiap hari. Jangan cuma dengar firman ketika ada di gereja. Jangan dengar firman ketika ada di kul. Baca firman Tuhan setiap hari karena firman Tuhan kekuatan kita. Firman Tuhan jawaban buat setiap hidup kita, amin. Manusia tidak bisa menolong kita. Manusia tidak bisa menjawab kita. Yang bisa jawab kita cuma firman Tuhan. Membaca Alkitab dan melalui komunitas rohani. Siapa yang sudah cool di sini? Wow, luar biasa sih 2PM ya, keren ya. Banyak loh yang udah ikut cool. Radi masih ada juga yang belum ikut cool. Suruh mereka yang gembala cool untuk cari mereka. Bawa semuanya masuk ke cool. Sampai nanti saya akan dengar dari Radi, Bu Grace cool sudah 100% dari jemaat 2PM. Tepuk tangan semuanya anak-anak muda 2PM. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku Saya tidak tahu siapa di antara saudara yang masih menyimpan yang namanya kepahitan atau luka. Kalau memang masih ada, di sini ada pemimpin-pemimpin rohani yang begitu luar biasa. Bereskan semua kepahitan dan kekecewaanmu. Engkau bisa angkat tangan di tempatmu duduk. Nanti para hamba Tuhan di tempat ini akan berdoa buat kalian. Ada? Yang masih menyimpan luka, menyimpan kekecewaan, menyimpan kepahitan. Kalau masih ada, para hamba Tuhan di tempat ini akan berdoa buat kalian. Masih ada? Ada? Gak ada? Berarti semuanya baik-baik, puji Tuhan. Nyanyi dengan sungguh-sungguh sekali lagi. Lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita ada karena kebaikan Tuhan, amin. saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama kita angkat tangan kita. Yes Lord Jesus. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan siang hari ini.
Kami mau belajar taat akan firman-Mu. Mungkin terdengar keras Tuhan. Terdengar tidak enak di telinga. Tetapi kalau firman-Mu yang kebenaran itu boleh kami lakukan, hidup kami boleh dibebaskan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengambil langkah iman. Melepaskan segala yang pahit. Melepaskan segala hal yang membuat kami tidak bisa memaafkan. Supaya kami Tuhan, masa depan kami menjadi lebih indah. Lebih diberkati. Lebih semakin menjadi sesuai dengan gambaran Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami selesai beribadah hari ini Tuhan, dan kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke surga dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, God bless you. See you again next week.